Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan event War of the Realms. Ini adalah bagian yang kelima. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai keempatnya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik War of the Realms isu 4 di Avengers Mountain, Odin keluar dari ruang medis. Dia menanyakan kepada para hero di mana Frigga. Saat ini Frigga sendiri sedang berada di Svartalheim. Dia dikeroyok oleh pasukan Dark Elf. Dengan bersenjatakan pedang Bitterblade, dia seorang diri berjuang mempertahankan kendali atas Black Bifrost. Berkat pedang itu pula, Frigga bisa melihat banyak hal, termasuk darah Valkyrie di jalanan Manhattan, Thor yang sedang terluka, serta jeritan Venom yang disiksa oleh Malekith. Frigga juga melihat di Cina, Cinder dan pasukan Goblin Api sedang dilawan oleh Captain Marvel bersama tim Agents of Atlas, termasuk Silk, Shang-Chi, dan Aero. Frigga bahkan bisa melihat masa lalu. Dia menyaksikan Malekith ketika masih muda mengorbankan ibunya sendiri pada anjing-anjing. Di Avengers Mountain, Odin diberitahu tentang Frigga. Dia tentu marah sebab Frigga sedang sendirian di wilayah musuh. Maka Punisher dan Ghost Rider menjelaskan bahwa semua ini adalah keputusan Frigga. Dia tetap bertahan di Svartalheim agar bisa terus memanfaatkan Black Bifrost, lalu nanti menghancurkannya. Saat ini Punisher memang telah tiba bersama para Light Elf dari Alfheim. Rombongan tersebut datang melalui Black Bifrost. Jadi Captain America mengusulkan sebuah ide, yaitu mereka memakai Black Bifrost untuk menyelamatkan Frigga. Tetapi Odin bilang itu mustahil bagi Captain America. Frigga sekarang mengendalikan Black Bifrost. Captain America tidak akan bisa lewat kalau Frigga tidak mengizinkan. Meskipun begitu, Odin sebagai Allfather cukup kuat untuk melakukannya. Jadi dia memerintahkan tombaknya yang disebut Gungnir dibawakan padanya. Sebenarnya keputusan ini sangat beresiko, sebab Odin masih belum benar-benar pulih. Untungnya Tony Stark bersama seorang kurcaci bernama Screwbeard menghampiri Odin. Mereka memberitahukan sesuatu. Rupanya mereka telah selesai membuat senjata untuk Odin. Senjata ini dibuat berdasarkan rancangan dari Tony, lalu ditambahi lapisan vibranium oleh Shuri. Dengan senjata tersebut, Odin akan mampu berjuang dengan hebat walaupun masih terluka. Dalam komik Thor volume 5 isu 13, diceritakan aksi dan pengorbanan Kel Borson the Servant yang merupakan kakak lelaki Odin sekaligus dewa rasa takut. Dulu Kel pernah menjalani konflik dahsyat melawan Odin. Bahkan Kel memulai perang besar di bumi pada event Fear Itself. Kalian ingin tahu tentang event tersebut? Kami sudah pernah membuat videonya. Walaupun pernah menjadi musuh, kini Odin dan Kel sudah berdamai. Odin bahkan mengangkat Kel sebagai salah satu pejabat tinggi di Asgard. Ketika Odin sedang tidak bisa memimpin Asgard karena sibuk mengurusi hal lainnya, Kel lah yang bertugas menempati posisinya. Beberapa bulan yang lalu, Kel didatangi oleh Malekith yang menawarkannya untuk menjadi sekutu. Malekith meminta Kel membunuh Odin, namun Kel dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ujung-ujungnya Malekith pun memilih beranjak pergi. Beberapa hari sebelum Malekith menyerbu bumi, Kel dikirim oleh Odin dalam suatu misi, yaitu menyelidiki rencana Malekith. Maka Kel berangkat ke Svartalheim. Di sana, dia menangkap dan menyiksa seorang Dark Elf. Melalui penyiksaan ini, Dark Elf tersebut akhirnya menceritakan tentang Black Bifrost yang dibangun Malekith dengan bantuan Loki. Black Bifrost diberi tenaga memakai jamur kristal yang diperoleh dari tambang di dekat situ. Setelah mendapat banyak informasi, Kel memilih terus menyiksa Dark Elf tersebut. Berdasarkan informasi tadi, Kel kemudian memasuki tambang dan membantai beberapa Dark Elf lainnya. Dia lalu berencana mengambil banyak jamur untuk meledakkan Black Bifrost. Di sana ada pula anak-anak yang dihukum melakukan kerja paksa mengumpulkan jamur, sebab mereka dianggap tidak cukup kejam. Karena ingin terbebas, anak-anak itu memohon agar Kel memotong rantai mereka. Awalnya Kel menolak, sebab menurutnya anak-anak itu kelak akan tumbuh menjadi musuh. Sementara itu, situasi di tambang akan menjadi gawat. Keberadaan Kel telah diketahui, jadi lebih banyak Dark Elf akan berdatangan. Anak-anak semakin merasa ketakutan. Mereka bilang para penjaga pasti akan membunuh mereka. Anak-anak juga menduga Kel pasti ingin melarikan diri seperti mereka. Maka mereka mengaku sudah menggali terowongan rahasia. Begitu mendengarnya, Kel berpikir sejenak lalu mengambil keputusan.
Dia bersedia mengabulkan permohonan mereka. Dengan kapaknya, dia memutus rantai sehingga mereka terbebas. Dia juga menyuruh mereka memasuki terowongan. Secara mengejutkan, Kull tidak ikut pergi, melainkan justru akan menghadapi para Dark Elf sendirian supaya anak-anak itu mendapat waktu untuk kabur. Rupanya untuk pertama kalinya seumur hidupnya, Kull merasakan cinta kasih pada makhluk lain. Kull kemudian dikeroyok oleh Dark Elf yang telah tiba. Meskipun memberikan perlawanan yang keras, Kull menjadi kewalahan. Bahkan tubuhnya terkena banyak tusukan hingga berdarah-darah. Karena menyadari tak mungkin bisa selamat, Kull bertekad membuat musuh-musuhnya ikut mati. Dia menebas banyak jamur yang ada di dekatnya. Perbuatan ini menyebabkan ledakan yang menewaskan Kull serta para Dark Elf di sana. Ledakan tersebut diketahui pula oleh anak-anak yang telah berhasil keluar dari tambang. Mereka pun bersedih atas kematian Kull. Mereka memutuskan mengambil kapak Kull dan melanjutkan perjuangannya. Beberapa hari kemudian, Frigga sedang dikeroyok oleh pasukan Dark Elf di Svartalheim. Beberapa Dark Elf dari kejauhan hendak menghujaninya dengan panah. Untungnya tindakan ini tidak terjadi, sebab mereka disergap oleh anak-anak yang dibebaskan oleh Kull. Dengan bersenjatakan batang kayu dan kapak Kull, anak-anak ini mengumumkan sedang berjuang atas nama Kull demi merebut kembali Svartalheim. Dalam komik Superior Spider-Man volume 2 isu 7 dan 8, para Frost Giant mendatangi kota San Francisco. Akibatnya kota itu pun membeku. Untungnya semua penduduknya selamat berkat kehebatan Superior Spider-Man alias Otto Octavius. Dengan kejeniusannya, dia memanfaatkan teknologi untuk memindahkan para penduduk dari realita ini. Berkat cara ini, para Frost Giant tidak bisa menemukan satupun orang di San Francisco. Kalian ingin tahu tentang Superior Spider-Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Setelah mengamankan penduduk San Francisco, Otto berangkat menuju kota Los Angeles yang juga sedang diserbu oleh para Frost Giants. Para hero yang melindungi kota itu adalah tim West Coast Avengers yang terdiri atas Hawkeye, Gwenpool, America Chavez, Quentin Quire, Fuse, dan Aloy. Kalian ingin tahu tentang America Chavez? Kami sudah pernah membuat videonya. Otto mendatangi West Coast Avengers dengan memberikan bantuan. Dia mengatur satelit di orbit bumi untuk memfokuskan sinar matahari ke Los Angeles. Dengan demikian, para Frost Giant merasa kepanasan. Mereka tidak menyangka manusia bisa menghentikan efek beku kedatangan mereka. Karena tidak paham apa yang terjadi, Frost Giant menganggap ini merupakan sihir yang kuat. Mereka pun sontak merasa ketakutan dan memilih berlari kabur meninggalkan Los Angeles. Setelah mengusir Frost Giant dari Los Angeles, Otto bersama West Coast Avengers berpindah-pindah dan bertempur melawan pasukan Malekith di berbagai lokasi lainnya. America Chavez memang bisa membuat portal. Melalui portal buatannya, mereka pergi ke kota New York dan membantu Fantastic Four, lalu ke Jotunheim, lalu ke kota Ventura di negara bagian California. Dalam komik War of the Realms isu 4, Frigga masih dikeroyok banyak Dark Elf. Untungnya dia sudah menuntaskan tugas pengiriman. Banyak makhluk dari berbagai realm yang telah berkumpul di bumi. Dengan demikian, yang harus dilakukan Frigga sekarang adalah menghancurkan Black Bifrost. Sayang sekali ketika hendak melakukannya, dia mendadak ditusuk oleh sebilah pedang hitam yang dilontarkan oleh Malekith. Rupanya Malekith telah tiba. Akibat tusukan pedang hitam, Frigga merasa sangat kesakitan. Namun dia tidak mau menyerah. Dia berusaha menebas Malekith. Upaya ini gagal sebab Malekith mengubah pedang hitamnya menjadi rantai hitam yang membuat Frigga terluka semakin parah. Terungkap pula bahwa senjata hitam ini sebenarnya adalah Venom yang sudah jatuh dalam kendali Malekith. Karena Frigga sudah tampak tak berdaya, Malekith memerintahkan dia dijadikan makanan anjing. Untungnya ada pertolongan bagi Frigga. Dari Black Bifrost, Odin muncul dengan mengenakan armor canggih. Rupanya benda itulah yang dibuat oleh Tony Stark, Kurcaci, dan Shuri. Odin langsung menembaki para Dark Elf. Ini memberi peluang bagi Frigga untuk melanjutkan niatnya. Frigga menggunakan pedang Bitter Blade untuk menghancurkan Black Bifrost. Malekith tentu memerintahkan para bawahannya menghentikan Frigga, tapi mereka tidak berhasil. Akibat perbuatan Frigga, terjadilah ledakan dahsyat pada Black Bifrost. Odin dan Frigga juga terkena ledakan tersebut. Namun mereka berdua memang bersedia berkorban.
Dalam komik War of the Realms, War Scrolls, isu 3, negara Latveria yang dipimpin oleh Dr. Doom ikut menjadi sasaran serbuan pasukan Malekith. Kalian ingin tahu tentang Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Akibat serangan para Dark Elf ini, ada banyak kerusakan berat dan korban jiwa di Latveria. Sedangkan Doom sendiri berada di ruang bawah tanah di kastilnya. Dari sana, dia memberikan komando kepada pasukannya termasuk para robotnya yang disebut Doombot. Namun pihak Malekith ternyata lebih hebat dibanding perkiraannya. Banyak prajuritnya yang dihancur leburkan oleh para Dark Elf. Bahkan panglimanya yang bernama Victorious hilang di tengah pertempuran. Karena situasi yang buruk ini, Doom memutuskan turun tangan secara langsung. Dia terbang keluar dari kastilnya dan menyerang para Dark Elf yang menunggangi Mammoth. Doom kemudian mendapat pertolongan dari Victorious yang akhirnya kembali. Selanjutnya terjadilah pertempuran dahsyat di mana konon Doom membantai 1000 Dark Elf. Pada akhirnya, setelah semua Dark Elf berhasil dihabisi, Doom pun beristirahat. Dalam komik War of the Realms Journey into Mystery isu 2-5, para hero yang membawa Lausa masih terus melarikan diri dari kejaran Eris. Dalam pelarian ini, para hero sempat tiba di tempat perkemahan yang ternyata dihuni banyak Skrull yang menyamar sebagai manusia. Mereka juga bertemu beberapa hantu dari zaman koboi yang dipimpin oleh seorang pemilik kekuatan Spirit of Vengeance bernama Kushala alias Demon Rider. Selain itu, mereka tanpa sengaja memasuki acara pertemuan para bawahan dari berbagai organisasi kriminal. Pada akhirnya, pelarian ini harus terhenti. Para hero bertarung menghadapi Eris. Selain itu, dari dalam truk Eris bermunculan banyak sekali goblin api. Walaupun tidak mudah, para hero berhasil mengalahkan semua goblin api tersebut. Sedangkan Eris dihentikan melalui cara lainnya. Kushala datang dan membeberkan kabar penting. Sebenarnya Cinder sudah mengabaikan rencana mendapatkan Lausa karena sibuk menghadapi Agents of Atlas di Cina. Cinder tidak akan mempertemukan Eris dengan Alexander. Ini artinya tak ada gunanya lagi Eris menjalani konflik dengan para hero. Karena itu, para hero meyakinkan Eris untuk berpindah pihak. Untungnya Eris setuju. Saat itu terungkap pula sesuatu yang mengejutkan, yaitu banyak makhluk yang berdatangan. Mereka adalah berbagai pihak yang pernah ditemui para hero selama pelarian, yaitu para Skrull, para hantu koboi, dan para bawahan. Mereka semua siap untuk ikut berjuang dalam perang melawan pasukan Malekith. Untuk mengangkut segala makhluk ini, Death Lockheed, sang cyborg, mengaktifkan sebuah helicarrier yang sempat tenggelam di danau. Berbagai makhluk tadi dan para hero menaiki helicarrier tersebut. Lalu mereka semua berangkat menuju Avengers Mountain. Dalam komik War of the Realms Uncanny X-Men isu 2, X-Men telah mendirikan tempat pengungsian di suatu stadion baseball di kawasan Queens di kota New York. Mereka menamainya Fort Cinderguard. X-Men juga melakukan pencarian. Apabila menemukan warga yang tidak ikut dipindahkan ke Avengers Mountain, X-Men akan membawa mereka ke stadion. Pasukan Malekith tentu masih menjadi bahaya. Maka X-Men membuat sistem pertahanan. Mirage, Karma, dan para duplikat Multiple Man melindungi orang-orang selama perjalanan ke stadion. Mirage menggunakan pedang dan panahnya. Karma mengendalikan pikiran musuh agar saling menyerang. Sedangkan para duplikat memanfaatkan bermacam-macam senjata yang bisa mereka temukan. Kalau pasukan Malekith bisa mengikuti sampai ke dekat stadion, maka Havoc, Banshee, dan Cyclops harus sigap mengerahkan kekuatan untuk membasmi mereka. Selain itu, para duplikat lain Multiple Man juga bersiaga di sekitar stadion. Saat ini, sudah ada sekitar 300 warga yang mereka selamatkan. Dalam salah satu aksi penyelamatan ini, X-Men tercengang mendengar informasi dari salah satu warga, yaitu ada kelompok mutan lainnya yang juga melawan pasukan Malekith. Di bagian lainnya di kota New York, ada Chambers, Wolfsbane, satu duplikat Multiple Man, Hope Summers, dan Sunspot. Ternyata kekuatan Sunspot lah yang sempat terduplikasi oleh Hope. Kini Hope sendiri telah meniru kekuatan Multiple Man sehingga bisa memperbanyak diri. Tetapi sampai sekarang, mereka masih belum menemukan Magic. Demi mencari informasi, mereka sebenarnya berniat menginterogasi Frost Giant. Walaupun begitu, rencana ini tidak berjalan lancar.
Setiap Frost Giant yang mereka pancing, ujung-ujungnya harus mereka bunuh. Ketika sedang berjalan, mereka tiba-tiba disergap oleh pasukan Malekith yang terdiri atas serigala, Dark Elf, Troll, dan Sabertooth. Ternyata Sabertooth memang memilih bersekutu dengan pihak Malekith. Bentrokan ini membuat para mutan kewalahan, jadi mereka berniat mundur. Untungnya ada bantuan, yaitu Banshee, Karma, Mirage, dan Havok. Setelah mendengar informasi tentang adanya kelompok mutan lain, mereka memang melakukan pencarian hingga menemukan tim Hope Summers. Berkat adanya tambahan para mutan ini, pasukan Malekith lah yang akhirnya memilih kabur. Dengan demikian, para mutan pun saling bertukar kabar dan merasa gembira. Sayangnya mereka kemudian menyadari masalah baru, yaitu Wolfsbane sudah tidak ada. Ternyata tadi dia diculik oleh pasukan Malekith. Wolfsbane kemudian ditawan di gedung perusahaan Stark. Di sana, Sabertooth juga menunjukkan seorang tawanan lainnya pada Wolfsbane, yaitu Magik. Dengan hancurnya Black Bifrost, pihak Malekith ingin mencari cara lainnya untuk bisa berpindah-pindah. Karena itu, mereka menangkap Magik dan berniat memanfaatkan kekuatannya. Kepada Wolfsbane, Sabertooth juga menampilkan sosok mengejutkan lainnya, yaitu Hrimhari, yang merupakan dewa serigala Asgard. Hrimhari adalah kekasih Wolfsbane tapi sudah meninggal. Tentu Wolfsbane bingung bagaimana Hrimhari bisa muncul di hadapannya. Hrimhari pun menjelaskan alam kematian ikut mengalami kekacauan akibat perang Malekith. Di tengah segala kekacauan ini, Hrimhari melakukan pertarungan dan menyepakati perjanjian dengan pihak Malekith sehingga bisa hidup kembali. Hrimhari tidak meninggalkan alam kematian sendirian. Dia juga muncul bersama Tyr, yaitu anaknya dari Wolfsbane. Kini Hrimhari mengajak Wolfsbane bergabung dengan pihak Malekith agar mereka bertiga bisa bersatu kembali sebagai satu keluarga. Dalam komik War of the Realm isu 4, hancurnya Black Bifrost akhirnya disadari oleh para hero di Avengers Mountain, sedangkan Frigga dan Odin diduga tewas dalam kejadian tersebut. Kini di ruang persenjataan di Avengers Mountain, ada Punisher yang menunjukkan berbagai senjata api pada para Light Elf. Karena akan ikut bertempur, Light Elf tentu memang harus dipersenjatai. Mereka kemudian dihampiri oleh Thor yang mengambil sesuatu, yaitu lengan kiri Destroyer Armor. Kepada Thor, Punisher mengaku turut berduka cita atas kematian Odin dan Frigga. Di ruang rapat, Jane Foster berdiri memegang tombak Gungnir sambil berpidato. Di sekelilingnya ada para hero serta banyak makhluk dari beragam realm. Seperti sudah disebutkan pada video bagian kedua, Jane sudah ditunjuk sebagai pemimpin Asgardian. Jane memberitahu bahwa dengan hancurnya Black Bifrost, pasukan Malekith tidak akan bisa melarikan diri dari bumi ataupun mendapat tambahan pasukan dari realm lain. Sebaliknya, pihak bumi justru semakin kuat berkat kedatangan makhluk dari berbagai realm. Ditambah lagi, ada pula pasukan yang diangkut helicarrier yang dikemudikan Death Lockheed. Karena itu, sekarang Jane menyemangati mereka semua untuk bersatu dan berjuang mengalahkan pasukan Malekith di bumi. Awalnya Jane bilang perlawanan mereka akan dipimpin oleh Avengers. Namun kata-katanya dikoreksi oleh Thor yang baru saja tiba. Dengan memakai lengan kiri Destroyer dan membawa kapak Jarnbjorn serta palu, Thor mengumumkan dirinya lah yang akan memimpin penyerangan. Cerita War of the Realm akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.